Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita beribadah online di hari Minggu ini. Berikut adalah beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Persembahan adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Jika Anda terbeban untuk memberi persembahan, Anda dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera. Setiap Rabu, kami mengadakan online meeting prayer jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Mari kita bersama-sama berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Gereja ini terbentuk dari care group. Jika Anda ingin mengikuti care group, silahkan menghubungi gembala care group masing-masing atau elders kami. Jangan lupa, ikuti sosial media kami, ada Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Dan jika ada masalah yang ingin dibagikan, kami para elders akan membantu Anda. Silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada. Berikut pengumuman yang disampaikan. Selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat PLCC yang kasih Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Kita mulai ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ayo jemaat PLCC, dimanapun kita berada, kita mau bernyanyi bagi Tuhan kita memajukan puji syukur kita, berikan yang terbaik, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Sunday Church. Bagi yang merayakan Imlek, kungsi pacai. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk memulai ibadah kita di hari ini. Tuhan Bapa kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Berdoa untuk pimpinan-Mu selalu Tuhan. Dan pada pagi hari ini, pada saat kami akan beribadah kepada-Mu, Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga firman-firman yang berasal dari-Mu Tuhan bisa memberikan penghiburan, penguatan, mendidik kami, menegur kami, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih-lebih lagi sesuai dengan apa yang Kau inginkan Tuhan. Berdoa untuk seluruh pekerja dan Pastor Alex yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Tuhan kiranya yang pimpin segala sesuatu sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah guys. Mari jemaat yang yang dikasihi Tuhan, kita mau satukan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Karena hanya dekat Bapa, jiwa kita tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Yesus, Engkau menerimaku.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom TLCC. Sudah siap dengan Alkitabnya? Mari kita mulai. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Berfirmanlah Bapa kepada jemaat-Mu melalui hamba-Mu. Urapilah kami semua Bapa, sehingga apa yang kami lakukan pada saat ini memuliakan nama-Mu dan memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini adalah dari Keluaran pasal yang ketiga. Ayat yang pertama, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di ayat ini kita membaca seorang gembala domba yang biasa menggembalakan dombanya. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, Musa menggembalakan dombanya sebagaimana dia selalu menggembalakan dombanya. Begitu saja. Musa sendiri yang pada saat itu sudah berumur 80 tahun adalah seorang gembala yang biasa-biasa saja. Bahkan Alkitab mengatakan Musa memiliki kekurangan. Dia adalah seorang yang gagap di dalam berbicara. Ayat kedua, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri di depan Musa. Dia menampakkan diri dari semak duri dalam bentuk nyala api. Hari yang biasa-biasa saja ini tiba-tiba menjadi hari yang luar biasa ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Tuhan menjangkau Musa melalui malaikatnya. Ayat ketiga, Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Jadi di sini Musa berjalan membawa domba-dombanya. Dia melihat api di semak berduri, lalu dia menyimpang pergi ke semak berduri itu dan memeriksa semak berduri itu dengan seksama. Ayat yang keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Allah melihat Musa dan berseru kepada Musa, memanggil nama Musa. Dan Musa menjawab. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa di dalam menjawab panggilan Allah ini, Musa melakukannya dengan takut. Takut karena kekudusan Tuhan dan dengan hormat kepada Tuhan. Di ayat yang ke-5 sampai 10, kemudian ayat yang ke-12, kemudian ayat yang ke-14 sampai 22, Tuhan berfirman kepada Musa. Di ayat yang ke-11 dan ke-13, Musa berkata kepada Allah. Musa berinteraksi dengan Allah. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa pada saat Musa berinteraksi dengan Allah, dia melakukannya dengan taat. Apa yang Tuhan firmankan kepada Musa, Musa melakukannya dengan taat. Demikianlah pengalaman Musa dan api di semak duri itu.
Jadi saat itu Tuhan menjangkau Musa melalui malaikatnya yang menampakkan dirinya dalam bentuk api di semak berduri itu. Lalu Musa menyimpang dari jalan yang biasanya dia lalui, menuju ke tempat di mana api di semak duri itu, di mana Tuhan menunggu dia saat itu. Saat itu juga Tuhan melihat dan berseru memanggil nama Musa. Saat itu juga Tuhan berfirman kepada Musa. Dan atas apa yang terjadi di saat itu, Musa melihat dengan seksama. Musa memeriksa dengan sesama. Musa menjawab dengan rasa takut dan rasa hormat kepada Tuhan. Dan Musa berinteraksi dengan Tuhan dengan penuh ketaatan. Dari nas kita melihat bahwa pada saat Musa melihat dengan seksama tadi, pada saat Musa memeriksa dengan seksama tadi, pada saat Musa menjawab dengan rasa takut karena kekudusan Tuhan, dengan rasa hormat, pada saat Musa berinteraksi dengan Tuhan, dan interaksi dilakukan menunjukkan ketaatan pada Tuhan, ketaatan Musa pada Tuhan. Nas kita menunjukkan Tuhan mengutus di ayat 10, Tuhan menyertai Musa di ayat 12, Tuhan menuntun Musa di ayat 17, Tuhan mengacungkan tangannya menghancurkan musuh di ayat 20. Tuhan menguasai musuh Musa. Bahkan Tuhan membuat musuhnya memberikan hadiah kepada Musa dan orang-orang bangsanya. Tuhan bekerja atas Musa. Tuhan memakai Musa dengan luar biasa. Hidup Musa ditransformasi oleh Tuhan. Dari apa yang terjadi di ayat-ayat sebelumnya yang baru saja kita bicarakan bersama, yang dimulai dengan Musa bertemu dengan Tuhan di semak duri dalam bentuk api yang menyala itu. Jadi di hari itu seorang gembala yang biasa-biasa saja melewati hari yang biasa-biasa saja, sebagaimana hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, dan tahun-tahun yang sudah dilewati oleh si gembala ini. Tiba-tiba Tuhan datang dan berbicara kepada seorang ini di hari yang tidak ada istimewanya. Dan dari pembicaraan itu Tuhan merubah secara total kehidupan dari seorang Musa, dari seorang gembala menjadi seorang pemimpin besar bangsanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari sekarang kita melihat penerapan dari nas yang baru saja kita bicarakan bersama. Kalau judul daripada nas kita pada hari ini adalah Musa dan api dari semak duri, maka untuk penerapan dari nas ini, saya akan merubah judul itu sedikit menjadi Anda dan api dari semak duri. Kalau Anda adalah orang yang biasa-biasa saja, seperti Musa pada saat itu, Tuhan berkehendak memakai Anda dengan luar biasa. Tuhan berkehendak mentransformasi Anda. Kenapa saya katakan begitu? Karena itulah Tuhan kita. Dia mau memberkati anak-anaknya. Dia mau mentransformasi anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya itu semakin hari menjadi semakin seperti putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak ada pilihan lain, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita anak Tuhan, kita tidak bisa bilang ke Tuhan, oke Tuhan, saya sudah jadi anak Tuhan, saya akan masuk surga, saya biar begini-begini saja. Biar saya seperti Alex, yang selalu seperti Alex begini-begini saja. Tuhan katakan melalui konteks firman Tuhan, melalui konteks Alkitab, tidak begitu Alex. Kamu jadi anakku artinya
dari hari ke hari kamu akan aku buat, akan aku transformasi menjadi semakin hari menjadi seperti anakku Yesus Kristus. Jadi Anda seorang anak Tuhan yang biasa-biasa saja, seorang ayah yang biasa-biasa saja, seorang suami yang biasa-biasa saja. Tuhan berkehendak merubah Anda untuk menjadi anak Tuhan, seorang ayah, seorang suami yang semakin hari semakin seperti Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Amin. Mungkin sebagai seorang ayah, dari hari ke hari Anda melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan menjangkau Anda melalui firman Tuhan yang baru saja kita bicarakan bersama. Maka seperti Musa, saya mengajak kita semua untuk melihat dengan seksama apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan kita untuk menjangkau kita. Bagaimana saya bisa tahu Bapak Pendeta bahwa Tuhan sedang menjangkau saya? Lihatlah dengan seksama apa yang terjadi di sekeliling Anda, di sekeliling kita. Dan sensitiflah akan pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang sedang terjadi di sekeliling kita. Untuk supaya kita bisa sensitif, kita harus berdoa, membaca firman Tuhan. Jangan sampai kita karena banyak pikiran, banyak rencana di dalam pikiran kita, kita tidak melihat bahwa Tuhan sedang menjangkau kita. Jangan sampai kita melihat bahwa Tuhan sedang menjangkau kita, tapi kita tidak peduli karena kita terlalu sibuk. Kita tidak peduli karena kita menganggap bahwa apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan kita itu terlalu kecil, terlalu sepele. Jangan sampai Tuhan sedang menjangkau kita, tetapi kita tidak melihatnya. Sebagai seorang ayah, misalkan pada suatu hari Anda melihat anak Anda pulang dari sekolah dengan muka berseri-seri karena ulangannya hasilnya bagus. Bisa jadi itu adalah Tuhan sedang menjangkau kita. Maka seperti Musa, periksalah dengan seksama. Bertanyalah kepada anak Anda itu, apa yang sedang Tuhan lakukan sehingga si anak ini begitu ceria. Jangan sampai Anda tidak memeriksa apa yang terjadi. Padahal Tuhan sedang menjangkau Anda melalui anak Anda. Anda mungkin tidak memeriksa karena malas untuk berbicara dengan anak Anda. Tidak ada waktu untuk berbicara dengan anak Anda. Atau mungkin Anda bahkan tidak peduli. Jangan sampai Anda memeriksa tapi tidak dengan seksama, karena Anda tidak mengerti apa yang tengah Tuhan lakukan dalam Tuhan menjangkau Anda melalui anak Anda, karena Anda tidak sensitif akan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup Anda. Anda tidak berdoa bersama anak Anda tidak membaca Alkitab bersama anak Anda. Ini yang saya maksud adalah bahwa Tuhan sedang menjangkau Anda melalui anak Anda. Tetapi karena Anda tidak memeriksanya dengan seksama, maka kesempatan di mana Tuhan sedang menjangkau Anda melalui anak Anda, tapi bisa juga melalui istri Anda, bisa juga melalui kejadian lain di dalam kehidupan Anda. Yang saya katakan melalui anak Anda ini adalah sebagai contoh. Anda jangan sampai melewatkan kesempatan di mana Tuhan sedang menjangkau Anda. Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan melihat dan berseru kepada Anda, memanggil nama Anda secara personal, seperti Tuhan memanggil Musa, 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 Alex, Alex. Dan pada saat itu seperti Musa, maka jawablah panggilan Tuhan itu dengan rasa takut dan hormat.
Bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan itu? Yaitu dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan memanggil, kita tahu Tuhan sedang memanggil. Kita tahu Tuhan sedang berbicara kepada kita. Jangan sampai kita tidak menjawab karena kita takut atau kita tidak kenal akan suara yang memanggil kita itu karena kita tidak pernah baca firman Tuhan. Atau yang lebih jelek lagi, kita tidak peduli dengan Tuhan memanggil kita itu. Ya, jangan sampai kita menjawab tapi tidak dengan sungguh-sungguh atau menjawab dengan ragu-ragu karena kita betul-betul tidak kenal siapa yang memanggil kita itu. Tidak kenal suara Tuhan kita sendiri karena kita jarang-jarang membaca firman Tuhan dan berdoa. Hari ini Tuhan berfirman kepada Anda. Maka seperti Musa, berkata-katalah kepada Tuhan pada saat Tuhan berfirman kepada Anda. Berinteraksilah dengan Tuhan pada saat Tuhan berfirman kepada Anda. Dan lakukanlah interaksi itu dengan taat. Bagaimana kita bisa taat? Kita harus membaca firman Tuhan dan berdoa dengan konsisten setiap hari. Jangan sampai kita tidak berinteraksi dengan Tuhan karena kita takut untuk berinteraksi dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang Tuhan maui. Kita tidak tahu harus berkata apa. Dan itu terjadi karena kita tidak membaca firman Tuhan. Jangan sampai kita berinteraksi dengan Tuhan, tapi tidak penuh. Tidak dengan maksimal. Karena kita tidak tahu dengan sepenuhnya apa sih yang bisa membuat Tuhan kita senang pada saat kita berinteraksi dengan Tuhan. Saya mempergunakan kata Anda dan kita di dalam penerapan ini karena saya sedang berbicara dengan Anda, tapi saya juga memasukkan diri saya sendiri dan kita semua ke dalam pembicaraan mengenai penerapan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bisa jadi kita adalah anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Seorang suami yang biasa-biasa saja. Seorang ayah yang biasa-biasa saja. Tapi hari ini belajar dari Musa, kita tahu bahwa Tuhan kita menghendaki kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi ayah, menjadi suami yang luar biasa. Menjadi ayah, menjadi suami yang semakin hari semakin menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan itu bisa terjadi mulai hari ini. Hari ini Tuhan menjangkau Anda. Tuhan menjangkau kita melalui firman Tuhan. Hari ini Tuhan melihat kita dan berseru kepada kita, memanggil nama kita, memanggil nama Anda. Hari ini Tuhan berfirman kepada kita semua, kepada Anda. Hari ini maukah kita, maukah Anda menyimpang ke tempat di mana Tuhan sedang menjangkau kita seperti Musa menyimpang menuju ke tempat di mana Tuhan sedang menjangkau dia, yaitu ke semak duri yang sedang ada api yang menyala itu. Dan pada saat kita mengalami semua itu, maka lakukanlah pengalaman itu dengan melihat dengan seksama, memeriksa dengan seksama, menjawab dengan rasa takut akan kekudusan Tuhan dan hormat pada Tuhan, dan berinteraksi dengan Tuhan secara taat. Dan seperti yang dilakukan Tuhan kepada Musa, pada saat kita, pada saat Anda melihat dengan seksama, memeriksa dengan seksama, menjawab dengan rasa takut akan kekudusan Tuhan dan hormat pada Tuhan. Pada saat kita berinteraksi dengan Tuhan dengan taat, maka Tuhan akan mengutus, menyertai, menuntun, mengacungkan tangan, menguasai musuh kita. Tuhan akan bekerja untuk supaya kita menjadi seorang ayah, seorang suami, seorang anak Tuhan yang semakin hari semakin menjadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan akan memakai anaknya dengan luar biasa. Hidup si anak ini, yaitu kita semua, yaitu Anda, akan ditransformasi oleh Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan kebesaran kerajaannya. Amin.
Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami. Engkau sudah berfirman Bapa, kami sudah mendengarkannya. Kami tahu apa yang Engkau kehendaki Bapa. Engkau ingin supaya kami ditransformasi oleh firman-Mu. Engkau ingin supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin menjadi seperti Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami mohon urapan dari Roh Kudus-Mu, karena hanya dengan urapan Roh Kudus-Mu saja semua ini boleh terjadi di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita responi firman Tuhan yang telah kita dengar. Tidak ada satupun yang dapat kita banggakan selain mempunyai hati sebagai seorang hamba yang taat dan setia kepada Bapa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang kemuliaan. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali.
Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang saya kagumi dari Musa adalah waktu dia dipanggil Tuhan usianya sekitar 80 tahun. Dan saudara tahu usia setua itu bagi kita, wah kalau dipanggil Tuhan mungkin untuk melayani terlalu tua. Tapi bagi Tuhan, bagi Musa tidak ada usia yang terlalu tua untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Dan nanti kita akan ketemu dengan Yeremia yang masih muda. Dia mengeluh karena aku masih muda. Jadi saudara, ketika saudara mendengar firman Tuhan dan saudara merasa bahwa saudara harus melakukan sesuatu, tidak ada batasan usia. Kalau Tuhan minta saudara untuk melakukan sesuatu, lakukan itu. Dan Tuhan akan memberkati saudara selama apapun saudara melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan berkati dan pakai saudara dengan luar biasa. Terima kasih sudah bergabung dengan TLCC dalam ibadah pagi hari ini. Kita semua pasti diberkati dengan firman Tuhan. Dan saudara, kami terus mendorong saudara untuk terus tetap menjaga kesehatan. Saudara tetap menjaga jarak satu sama yang lain sehingga kita terbebas dari infeksi virus corona. Dan kalau saudara tidak ada kepentingan yang mendesak, jangan keluar rumah, di rumah saja lakukan segala sesuatu dari rumah. Kita akan terus berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan dan terkena dampak dari pandemi ini, baik mereka yang sakit ataupun mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi. Dan kalau saudara terbeban dan merasa diberkati melalui pelayanan TLCC, saudara bisa ambil bagian dengan memberikan persembahan saudara melalui rekening yang telah kami siapkan, dan nomor rekeningnya, dan ada juga ada QRIS, kode barcode yang bisa saudara scan dan saudara bisa memberikan persembahan saudara. Dan itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan kepada saudara. Kalau ada keperluan saudara mau konseling sama hamba-hamba Tuhan di TLCC, saudara bisa kontak ke nomor sekretariat gereja dan kita akan buat jadwal supaya kita bisa berdoa bersama-sama dan kita bisa saling membangun bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Bapa. Tiap-tiap hari kami merasakan berkat Tuhan, tiap-tiap hari kami ditegur, dinasihati, dan diberikan penghiburan oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kami terus diberikan pimpinan dan bimbingan dari Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada dengan kesulitan yang mereka hadapi ketika pandemi ini terjadi. Tuhan akan memberkati mereka, memberkati usaha mereka, menolong mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka tiap-tiap hari. Kami yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa kalau ketika kami memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan berkati persembahan kami, dan dari hati kami yang terdalam dengan tulus kami memberikan karena kami mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di Indonesia. Khususnya kami berdoa supaya Tuhan memberkati, supaya TLCC terus bertumbuh, berkembang menjadi berkat bagi daerah-daerah sekitar kami dan juga bagi seluruh dunia. Kami berdoa Bapa, khusus anak-anak-Mu yang mengalami sakit karena pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memulihkan keadaan mereka, menyembuhkan mereka, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas dengan normal melayani Tuhan. Berkati Asaf, berkati Natalia Jelita, Tuhan akan menyembuhkan mereka. Kami berdoa Bapa, berkatilah jemaat-Mu dan menolong mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, penyertaan dan tuntunan dari Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dari Roh-Nya yang kudus, beserta dengan saudara, mulai saat ini, sampai selama-lamanya, sampai Dia datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Happy Sunday, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita beribadah online di hari Minggu ini. Berikut adalah beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Persembahan adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan.
Jika Anda terbeban untuk memberi persembahan, Anda dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera. Setiap Rabu, kami mengadakan online meeting prayer jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Mari kita bersama-sama berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Gereja ini terbentuk dari care group. Jika Anda ingin mengikuti care group, silahkan menghubungi gembala care group masing-masing atau elders kami. Jangan lupa, ikuti sosial media kami, ada Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Dan jika ada masalah yang ingin dibagikan, kami, para elders, akan membantu Anda. Silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada. Berikut pengumuman yang disampaikan. Ibadah kita sudah selesai, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.